Setuju sudah. Oh iya ya. Iya itu dia. Kira-kira. Terkait BLUD Pak, karena hari ini SMK Negeri 1 Taliwang sudah melaunching Badan Layanan Umum Daerah. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak terkait BLUD yang sudah di launching di SMK Negeri 1 Taliwang? Yang paling pas menjawab ini. Komandannya BLUD. SMK. Iya. Gimana tanggapan Bapak karena SMK Negeri 1 Taliwang sudah melaunching Badan Layanan Umum Daerah dan pertama yang satu-satunya di Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, BLUD itu sebenarnya pintu gerbang. Jadi kalau kita mau membawa orang masuk ke SMK itu, BLUD itu pintu gerbangnya. Jadi dealer boleh masuk ke sini, produk SMK bisa dibawa keluar, kemudian sesuatu yang menghantui, misalnya dari sisi perizinan, dari sisi kebolehan kita untuk bekerja sama dengan orang luar itu BLUD itu gerbangnya. Jadi kalau SMK itu sudah BLUD berarti program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, produk dan project base itu sudah bisa dilakukan. Hasil praktik anak, kalau di Tata Boga itu kan ada roti, kemudian ada jajan-jajan tradisional, jajan kue kering itu. Setelah dia selesai praktik, itu mau kemana tuh? Hasil-hasil praktik itu. Nah, maka kalau sudah BLUD, mana yang baik dari hasil praktik itu yang dimitrakan dengan UMKM, kemudian bisa dijual. Jadi BLUD SMK itu kata kuncinya bukan arahnya SMK untuk berbisnis, tapi lebih kepada membawa iklim industri di dalam SMK itu sendiri. Sambil mempersiapkan anak-anak kita kan. Ya. Itu yang poinnya. Poinnya pembelajarannya. Iya, poinnya anak-anak itu pertama dia menghasilkan praktek atau kinerja itu sesuai standar industri. Yang kedua, dia harus mendapatkan pengulangan aktivitas yang berkali-kali supaya menuju terampil. Kalau hanya mengandalkan dana BOS, dana BPP, 2-3 kali praktik habis uangnya. Ya. Jadi kapan dia akan terampil anak-anak itu? Jadi artinya ketika BLUD itu muncul dan mendapatkan magnet ekonomi, dia bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan, beli bahan. Oke. Jadi beli bahan, jual, dapat duit, beli bahan lagi terus sehingga bahasa Lomboknya kowok dia praktek itu. Sampai kowok praktek gitu. Tahu namanya kowok itu? Berbusa-busa. Berbusa-busa dia praktek. Kalau bahasa bawahnya kowok kayak apa? Kobok ya. Berbusa-busa. Ya, Kira-kira gitu lah. Artinya tumpah ruah itu anggaran. Ya. Itu tergantung kreativitas. Ya, itu dari sisi kalau dia sudah ada peluang, mau tidak mau dia harus kreatif. Otomatis. Itu dari sisi produk. Sekarang dari sisi jasa. Oke. Dia sudah bisa terima orang servis, ganti oli, terima servis radio, terima servis kulkas, terima servis pendingin, kemudian terima servis jasa pengelasan, terima pijit-pijit kalau di kesehatan itu, terima spa, terima layanan kalau di kecantikan itu? Special. Jadi seluruh aktivitas kejuruan itu, bidang apa saja, itu sudah bisa menerima dan bekerja sama dengan orang luar. Itu kunci BLUD. Tapi kalau tidak BLUD, nggak boleh. Nah, sekarang datang orang mau servis, diserviskan di sini. Jasa uangnya itu mau masuk kemana? Gitu. Nah, sehingga kita SMK itu harus segera BLUD. Tahun sekarang itu baru 11 SMK BLUD. Tahun depan kita lagi mengajukan sekitar 23 sekolah kejuruan yang BLUD. Itu deh. Jadi bukan BLUD itu untuk lari ke bisnis praktis, itu bukan. Tetapi lebih kepada membawa iklim industri itu ke dalam sekolah. Jadi bisa kita katakan Pak, kalau SMK sudah BLUD, apapun yang dihasilkan oleh SMK, kedepannya itu pasti ada kreatifnya. Kedepannya itu pasti membawa bisnis atau usaha gitu. Iya, jadi kalau semakin produktif sekolah itu menghasilkan sesuatu, baik produk maupun jasa, maka semakin tinggi perputaran kegiatannya. Jadi hasil jualan ke UMKM itu bisa pakai nambah-nambah paving block,
Kemudian apalagi aktivitas-aktivitas yang tidak bergantung kepada dana sekolah saja gitu. Mau ngechat boleh, insentif boleh, tambahan insentif. Silakan. Itu aja. Makanya kalau SMK ini kekuatan kita nih, Pak Kabid, kalau 99 SMK negeri ini dia sudah rata-rata menghasilkan produk dan bekerja sama dengan UMKM, dengan bekerja sama dengan perusahaan, bisa dibayangkan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh SMK gitu. Nah, maka ketika siswa tamat itu karena terjadi pengulangan aktivitas yang terus-menerus, tamat itu sudah siap kerja dia. Mau kerja boleh, mau dia berwirausaha, bisa. Ini kan sekarang karena pengulangan aktivitas itu kurang, sekali praktek habis duitnya, sehingga kurang ilmunya tamat, mau bekerja tidak sesuai yang diinginkan sama perusahaan, mau kuliah nggak punya duit, nganggur jadinya. Ya, kita ini sedang mau terhubung dengan Pak Kadis, Pak. Ya, Kita mau terhubung dengan Pak Kadis. Kita memastikan beliau sudah berada di kanal, apa tidak, sudah bagaimana dia di studio.